Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai am dan khos. Yuk kita simak sama-sama. Am dan khos. Pengertian am. Am adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Macam-macam am. Pertama, am yang tetap dalam keumumannya. Al-am al-baqi ala umumi. Maksudnya adalah Qadi Jalaluddin Al-Balqini mengatakan am seperti ini jarang ditemukan sebab tidak ada satupun lafadz am kecuali di dalamnya terdapat tahsis atau penghususan. Tetapi Zarkashi dalam Al-Burhan mengemukakan bahwasanya am demikian banyak terdapat dalam Al-Quran. Ia mengajukan beberapa contoh antara lain Wallahu bikulli syai'in alim, surat An-Nisa, kemudian wala yazlimu rabbuka ahada, surat Al-Kahfi, dan hurrimat alaikum ummahatukum, surat An-Nisa. Nah, am dalam ayat-ayat ini tidak mengandung kekhususan. Selanjutnya, am yang dimaksud khusus atau al-am al-murad bihil khusus. Misalnya dalam firman Allah, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, surat Ali Imran. Yang dimaksud dengan kata an-nas yang pertama adalah Nu'aim bin Mas'ud, sedang an-nas kedua adalah Abu Sufyan. Kedua lafaz tersebut tidak dimaksudkan untuk makna umum. Kesimpulan ini ditunjukkan lanjutan ayat sesudahnya, yaitu innama dzalikumus syaitan, sebab isyarah dengan kata dzalikum yang mana hanya menunjuk kepada satu orang tertentu. Seandainya yang dimaksud adalah banyak atau jamak, atau yang dapat dikatakan dengan innama ulaikumus syaitan, demikian juga bisa fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, surat Ali Imran. Yang memanggil Maryam di sini adalah Jibril sebagaimana terlihat dalam qiraah Ibnu Mas'ud pada ayat tsumma afidhu min haitsu afadhan nas, surat Al-Baqarah. Sebab yang dimaksud dengan an-nas adalah Ibrahim atau orang Arab selain Quraisy. Ketiga, am yang dikhususkan atau al-am al-makhsus. Maksudnya, am macam ini banyak ditemukan dalam Al-Quran sebagaimana yang akan dikemukakan nanti. Di antaranya adalah wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, surat Al-Baqarah. Dan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, surat Ali Imran. Lalu apa perbedaan antara al-am al-murad bihil khusus sama al-am al-makhsus? Yaitu dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain yang pertama, tidak dimaksudkan untuk mencakup semua satuan atau individu yang dicakupnya sejak semula, baik dari segi cakupan makna lafaz maupun dari hukumnya. Lafaz tersebut memang mempunyai individu-individu, namun ia digunakan hanya untuk satu atau lebih individu. Sedang yang kedua dimaksudkan untuk menunjukkan makna umum, meliputi semua individunya dari segi cakupan makna lafaz, tidak dari segi hukumnya. Maka lafaz an-nas dalam firman Allah, alladzina qala lahumun nas, meskipun bermakna umum tetapi tidak dimaksudkan baik secara lafaz maupun secara hukum, kecuali hanya seorang saja. Lain halnya dengan lafaz an-nas dalam ayat
Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maka ia adalah lafaz umum yang dimaksudkan untuk mencakup satuan-satuan yang terjangkau olehnya, meskipun kewajiban haji hanya meliputi orang yang mampu di antara mereka secara khusus. Lalu ada majas secara pasti karena ia telah beralih dari makna aslinya dan dipergunakan untuk sebagian satuannya saja. Sedang yang kedua, menurut pendapat yang lebih sahih adalah hakikat. Inilah pendapat sebagian besar ulama Syafi'i, mayoritas ulama Hanafi, dan semua ulama Hambali. Pendapat ini pun dinukil pula oleh Imam Haramain dari semua fuqaha. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, pendapat tersebut adalah pendapat mazhab Syafi'i dan murid-muridnya dan dinilai sahih oleh As-Subki. Hal ini dikarenakan jangkauan lafaz kepada sebagian maknanya yang tersisa sesudah dikhususkan, sama dengan jangkauannya terhadap sebagian makna tersebut tanpa penghususan. Oleh karena jangkauan lafaz seperti ini bersifat hakiki menurut konsensus ulama, maka jangkauan seperti itu pun hendaknya dipandang hakiki pula. Terakhir yaitu korinah bagi yang pertama pada umumnya bersifat akliyah dan tidak pernah terpisah, sedang korinah bagi yang kedua bersifat lafziyah dan terkadang terpisah. Selanjutnya pengertian khos. Khos atau khusus adalah lawan kata dari am karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya. Lalu taksis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup oleh lafaz am. Mukhassis atau yang menghususkan ada kalanya muttasil antara am dengan mukhassis, tidak terpisah oleh sesuatu hal, dan ada kalanya munfasil, kebalikan dari muttasil. Nah, karakteristik lafaz khos ini antara lain adanya istisna, yaitu pengecualian, sifat, syarat, ghoyah, dan badal min kul. Contohnya pada sifat dalam lafaz allati dakhaltum bihinna surat An-Nisa adalah sifat bagi lafaz nisaikum. Maksudnya adalah anak perempuan istri yang telah digauli itu haram dinikahi oleh suami dan halal bila belum menggaulinya. Selanjutnya ada mukhassis munfasil. Adalah mukhassis yang terdapat di tempat lain, baik ayat, hadis, ijma, ataupun qiyas. Contohnya yang ditahsis oleh Al-Quran ialah pada surat Al-Baqarah, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ayat ini adalah am, mencakup setiap istri yang dicerai baik dalam keadaan hamil maupun tidak, sudah digauli maupun belum. Tetapi keumuman ini ditahsis lagi oleh ayat wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun, surat At-Talaq, dan firman-Nya idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddah, surat Al-Ahzab. Lalu contoh yang ditahsis oleh hadis ialah pada ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, surat Al-Baqarah. Ayat ini ditahsis oleh jual beli yang fasid atau rusak sebagaimana disebutkan dalam sejumlah hadis. Antara lain disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Umar yang berkata Rasulullah melarang mengambil upah dari air mani kuda jantan. Nah, dalam Shahihain diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melarang jual beli kandungan binatang yang mengandung, jual beli yang biasa dilakukan orang jahiliyah. Biasanya seseorang membeli seekor unta sampai unta itu melahirkan, kemudian anaknya itu beranak pula. Nah, ini adalah redaksi dari Bukhari dan hadis-hadis lainnya. Selanjutnya, contoh am yang ditahsis oleh ijma adalah ayat kewarisan. Pada surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain.
Berdasarkan ijma, budak tidak mendapat warisan karena sifat budak merupakan faktor penghalang hak waris. Sedang yang ditahsis oleh qiyas adalah ayat tentang zina, yang mana az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah pada surat An-Nur. Budak laki-laki ditahsis atau dikeluarkan dari ketentuan umum ayat ini karena dikiaskan kepada budak perempuan yang pentahsiskannya ditegaskan dalam ayat fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab surat An-Nisa. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.